Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Artika Amelia dapat kembali hadir menyapa Anda selama 1 jam ke depan di Obrolan Pagi. Obrolan Pagi hari ini pemirsa, kita akan berbincang dengan 2 orang narasumber yang sudah hadir di studio RBTV. Satu tema yang sangat menarik sekali untuk kita diskusikan bersama terkait parkir kawasan Ngelanggeran. Nah, nanti kita mungkin juga akan melihat bagaimana kawasan tersebut bisa meningkatkan fasilitas kepariwisataan di wisata Ngelanggeran. Sampai dengan saat ini prosesnya seperti apa, kemudian tahapannya bagaimana. Nah, nanti kita akan berbincang bersama beliau-beliau ini. Langsung saja saya memperkenalkan. Yang pertama, beliau adalah Kepala Bidang Urusan Tata Ruang Paniratio Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Pak Nur Ihwan Rahmanto, SNM URP. Pak Nur, apa kabar Pak? Baik Mbak Tika. Sehat ya Pak? Selamat pagi sahabat istimewa, ketemu lagi dengan kami. Nanti ini kita ngobrol dengan tema yang cukup menarik itu, terkait dengan parkir Ngelanggeran gitu ya. Nanti kita akan cerita banyak terkait Meniko, Mbak Tika dan sahabat istimewa. Semoga dengan hadirnya ini Pak Kadis Pariwisata Gunung Kidul nanti juga bisa mengeksplor lebih dalam terkait dengan kenapa toh kok parkir Ngelanggeran ini dibangun dan lain sebagainya. Oke, baik. Dan sebenarnya sudah berjalan di beberapa tahun sebelumnya ya. Iya, nanti kita obrolin lagi ya Pak. Oke, kemudian yang berikutnya beliau adalah Bapak Windu Wardana SSI MSI, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul. Pak Windu, kabar baik juga ya Pak ya? Selamat pagi Mbak Tika, kabar baik. Selamat pagi juga sahabat istimewa. Selamat bertemu dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul. Oke, baik. Terima kasih Pak Windu dan juga Pak Nur. Pak, ini mungkin langsung saja saya ke Pak Nur terlebih dahulu. Kalau kita melihat nih Pak, latar belakang nih alasan Paniratio Keistimewaan mendanai kegiatan pembangunan parkir di kawasan Ngelanggeran itu seperti apa sih Pak? Oke, makasih Mbak Tika, ini pertanyaan yang cukup menarik dan perlu dijawab dengan mendalam ya. Jadi sahabat istimewa yang kami hormati, sejak diundangkannya Undang-Undang Keistimewaan, jadi Daerah Istimewa Yogyakarta ini diberikan 5 kewenangan untuk melaksanakan 5 tujuan. Jadi 5 kewenangan nanti salah satunya terkait dengan urusan tata ruang, itu 5 kewenangannya urusan tata ruang. Salah satunya nanti ada kebudayaan, kelembagaan, pertanahan, tata cara pengisian jabatan, tugas wewenang gubernur dan wakil gubernur, ada 5. Dan untuk mewujudkan 5 tujuan keistimewaan. Jadi di dalam undang-undang itu juga disebutkan tujuan keistimewaan itu apa toh? Salah satunya terkait dengan kesejahteraan dan ketentraman. Jadi kesejahteraan ini kita coba lakukan karena ini seringkali menjadi pengamatan dari berbagai macam pihak, bagaimana daerah istimewa Yogyakarta ini walaupun ya jumlahnya sedikit tapi katanya tingkat kemiskinannya tertinggi se-Jawa. Oleh karena itu kita coba atasi, salah satunya melalui urusan tata ruang, karena kalau kita baca di Undang-Undang Keistimewaan sendiri dan juga di Perdais Peraturan Daerah Istimewa nomor 2 tahun 2017 tentang urusan tata ruang, salah satu yang ingin kita capai itu adalah kesejahteraan. Oleh karena itu ya kita bersama-sama gitu melihat potensi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Satuan Ruang Strategis, karena ini menjadi domain dari urusan tata ruang. Kita lihat di Satuan Ruang Strategis ada apa di sana, kita coba untuk kembangkan. Jadi kalau misalnya destinasi terkait dengan destinasi pariwisata, apa yang kurang di dalam destinasi wisata, dan kita melaksanakan tidak hanya yang sifatnya fisik Mbak, kita melaksanakan juga terkait dengan pengembangan peningkatan kapasitas SDM, terus aja daya tariknya apa itu coba kita kemarin, bahkan kita juga menyelenggarakan beberapa kegiatan. Jadi jadi harapan kita, jadi salah satu yang ditanyakan tadi bahwa kenapa toh parkir Ngelanggeran dibangun, ya kita mencoba untuk mengembangkan potensi yang ada di sana, dan salah satu hal yang dibutuhkan adalah parkir gitu. Jadi oleh karena karena ini kita tahu bahwa kawasan Ngelanggeran ini kawasan pariwisata yang cukup baik gitu, dan salah satu menjadi bagian dari Geopark Gunung Sewu yang memang harus dilestarikan. Jadi ada beberapa prasyarat-prasyarat yang yang harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya kalau dalam hal ini pemerintah DIY dan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul yang mampu kaitannya dengan KARS Gunung Sewu ini. Nah, ini kita harus jaga gitu. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah bagaimana kita melestarikan kawasan Ngelanggeran ini. Oleh karena itu, salah satu yang harus kita lakukan adalah pembangunan parkir. Biar nanti masyarakat yang hadir di
Ngelanggeran ini, di kawasan Ngelanggeran ini tidak langsung masuk ke wilayah-wilayah yang memang dalam tanda kutip kita konservasi gitu, kita jaga gitu, sehingga mereka nanti terpusat dari tempat parkir itu mungkin ada kendaraan-kendaraan shuttle yang bisa nanti muter di wilayah kawasan Ngelanggeran ini. Oke, Nah, tapi selama ini Pak untuk proses perencanaannya sendiri seperti apa dan juga apa yang menjadi pertimbangan yang pada akhirnya ya kita butuh loh kawasan parkir yang memang nantinya akan memberikan manfaat yang lebih bagi para wisatawan. Jadi tadi yang saya sampaikan tadi dari kita berdiskusi karena ini menjadi bagian dari kewenangan kita gitu, pelestarian dan pengembangan di kawasan KAS Gunung Sewu. Jadi geopark Gunung Sewu istilahnya kalau yang di Gunung Kidul ini, di kawasan Ngelanggeran ini, ya kita diskusikan apa yang harus dikembangkan, apa yang dibutuhkan, permasalahan apa yang ada. Dari hasil diskusi itu memang dibutuhkan tempat parkir gitu, tempat parkir yang nanti bisa memfasilitasi pengunjung masyarakat untuk datang di kawasan di kawasan Ngelanggeran, karena memang kita mencari tempat yang paling strategis itu jadi tempatnya di pinggir jalan besar, itu jalan Prambanan nanti akhir Prambanan Gading nanti lewat di situ di pinggir jalan, dan tempatnya juga tempat strategis dan juga luas, nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melaksanakan aktivitas yang di sana yang nanti menambah semaraknya kawasan Ngelanggeran. Jadi cukup menarik Mbak Tika. Nanti Mbak Tika juga bisa kalau mau jalan-jalan, karena jalannya sudah besar. Kalau sampai dengan parkir Ngelanggeran ini jalannya sudah cukup besar. Terkait dengan pelaksanaan kegiatannya pun kita sudah berproses sejak mulai tahun 2018, dari pengadaan lahan, penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, baik itu dokumen perencanaan pembangunannya maupun terkait dengan dokumen lingkungannya. Ada AMDAL Lalin, ada UKL UPL dan lain sebagainya. Jadi proses sudah kita lakukan sejak 2018. Kita anggarkan melalui dana keistimewaan sampai dengan kita harapkan nanti di 2025 ini gitu itu bisa selesai. Harapannya bisa fungsional, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di Dinas Pariwisata. Memang di 2024 kita ada sedikit hambatan yang memang harus kita segera selesaikan di 2025 ini. Jadi 2025 ini sudah kita anggarkan, tinggal melaksanakan saja, dan kita harapkan 2026 atau nanti di akhir kita bisa soft launching dan 2026 sudah bisa dimanfaatkan. Kalaupun nanti ada tambahan-tambahan perbaikan, itu yang kecil saja, yang nanti ketika kan biasanya sesuatu itu kalau belum dimanfaatkan belum tahu kekurangannya. Nanti itu jadi nanti sambil jalan nanti kita identifikasi mana-mana yang masih kurang ketika nanti parkir Ngelanggeran ini dimanfaatkan. Gitu Mbak Tika. Baik, terima kasih Pak Nur. Nah Pak Windu mungkin juga bisa disampaikan ataupun juga diberikan gambaran juga kepada pemirsa sebelum dibikin tempat parkir kawasan itu seperti apa sih Pak? Makasih Mbak Tika. Jadi kami sampaikan bahwa ketika suatu destinasi itu ada peningkatan pengunjung, memang salah satu yang harus kita perhatikan adalah parkir tadi. Karena pariwisata itu yang ditawarkan adalah kenyamanan. Nah pada saat itu Ngelanggeran itu memang berproses. Dari tahun 2008 menjadi suatu desa yang tadinya pertanian, kemudian ada destinasi embung, kemudian berkembang gunung api purba dan seterusnya. Sehingga pada saat itu dirasakan bahwa salah satu unsur untuk mendukung kenyamanan tadi, parkir itu masih belum teratur, masih di jalan-jalan, kemudian kadang-kadang ada tempat tertentu yang bisa untuk parkir dipakai parkir. Padahal tidak boleh digunakan untuk parkir. Sebenarnya kurang mendukung lah kalau untuk parkir, karena itu nanti bisa merusak lingkungan, bisa mungkin juga nanti ada berpotensi konflik dengan pemilik tanah, sehingga kondisi seperti itu menjadi salah satu bahan pertimbangan tadi disampaikan oleh Mas Iswan bahwa ini harus ditata, melalui proses yang benar dari tadi disampaikan tahun 2008 mulai proses pengadaan tanah, kemudian dan clearing, kemudian secara fisiknya baru pada tahun 2023 dilaksanakan. Tetapi kami ingin sampaikan bahwa pada saat itu memang membutuhkan suatu penataan supaya, karena
perkembangannya bagus. Langgaran itu tadi disampaikan masuk dalam Gunung Sewu Global Geopark, jadi menjadi salah satu anggota dari UNESCO, dan ini secara otomatis akan banyak orang yang datang. Ya, kami harus menyiapkan juga sehingga tadinya masih harus per data, sekarang ada kesempatan untuk membuat parkir wisata yang bis besar juga bisa masuk, kendaraan roda 4 juga masuk, kendaraan roda 2 juga masuk, dan nanti akan dilakukan pemanfaatan seterusnya dengan shuttle misalnya. Shuttle-nya pun nanti juga bisa berpotensi tidak hanya shuttle yang konvensional, mungkin bisa saja nanti shuttle-nya menggunakan kendaraan tradisional, misalnya kuda atau apa, mengingat medan yang di Langgaran itu kan ada gunung, destinasinya, atraksinya ada juga di sawah-sawah, sehingga nanti peluang untuk bisa mengembangkan lebih jauh itu sangat besar. Jadi kalau untuk parkirnya sendiri yang itu tadi di area Langgaran. Kalau di parkir wisatanya sendiri dulu itu hanya lahan yang curam gitu, Mbak. Jadi lahan di perempatan jalan besar, sekarang jalannya bagus itu curam, terus tebing-tebing seperti itu harus perlu dilakukan pengurukan, perlu dilakukan perbaikan, penataan lahan dan seterusnya. Jadi lahan yang kurang produktif yang dipakai sekarang untuk parkir itu. Tapi intinya bahwa kesempatan untuk bisa membangun suatu tempat parkir ini adalah kesempatan yang sangat kami harapkan dan difasilitasi oleh dana keistimewaan sehingga bisa terwujud, meskipun sekarang secara fisik kemajuannya sekitar 75%. Oke. Dan itu belum bisa digunakan sama sekali? Sudah. Oh, sudah. Ya, jadi yang kurang itu sebenarnya hanya di zona 4. Zona 4 itu kebetulan zona yang untuk ketika nanti di zona 1, 2, 3 itu sudah tidak masuk. Jadi itu sudah dipakai dan kami memang meminta dari pengelola kelompok sadar wisatanya, kalau mau dipakai silakan izin ke dinas, dipakai karena secara teknik, secara fisik itu tidak ada masalah, sudah keras semuanya. Yang kurang itu kan kemarin kan tinggal misalnya seperti pagar kurang sedikit, kemudian konblok yang untuk zona 4 tadi itu kurang sedikit, kemudian akses untuk masuk ke zona 4 kurang sedikit, tapi secara fungsional sebenarnya sudah bisa dimanfaatkan. Ada berapa zona sih Pak? 4 ada zona 4 itu? zona, 4 zona berarti untuk yang 1 sampai 3 itu semuanya sudah siap, jadi, hanya sudah yang, siap. yang masih kurang memang seperti ini Mbak, misalnya ada TIC lah, karena kita membutuhkan untuk Tourism Information Center itu kurang atapnya, kemudian kalau joglo atau pendopo itu tinggal finishing, jadi tinggal pekerjaan sedikit-sedikit, tapi memang kalau 100% memang belum, tapi kalau secara fungsi sebenarnya sudah, dan sudah dipakai juga. Misalnya beberapa waktu yang lalu ada rombongan dari Australia 100 orang pakai bis masuk, rombongan dari Sidoarjo 8 bis masuk, dan itu luas memang. Jadi memang bis pun juga sudah bisa untuk masuk, mengakses seperti itu ya. Tetapi karena memang pekerjaan itu belum selesai 100% sehingga kami belum bisa menyerahkan kepada kelompok sadar wisata untuk mengelola. Secara aturan harus selesai 100% dulu, baru nanti ada perjanjian atau penggunaan aset atau hibah atau seperti apa itu nanti 100%. Tapi kalau pemanfaatan, mengingat bahwa sekarang kunjungan ke Langgaran itu sudah tinggi, kami boleh sepanjang mereka mengajukan izin dan kami mengetahui peruntukannya untuk apa. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Karena semakin menarik, saya juga penasaran pengen ke sana seperti apa. Tidak cuma ke tempat wisatanya saja, tempat parkirnya kan juga sangat penting ya. Karena wisatawan juga butuh tempat parkir. Kita akan lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Obrolan Pagi.